yaitu berarti pengetahuan. Al-ma'rifah 1, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Menuntut ilmu adalah ikhtiar atau usaha dalam mempelajari ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi akhirat dicari agar bagi orang lain. Ilmu dunia dicari untuk memudahkan dalam hidup di dunia, sedangkan ilmu akhirat dicari agar manusia memiliki tuntutan dan tidak tersesat dalam kebatilan. Karena manusia sejatinya tujuan akhirnya adalah akhirat, dan untuk mendapatkan akhirat tentu harus belajar ilmu agama. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang membedakan laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ilmu terbagi menjadi dua, yaitu daruri dan nadari. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak memerlukan perenungan dan pemikiran mengenai segala sesuatu yang telah ada dalam pikiran atau al-badiyah, seperti pengetahuan tentang sesuatu yang dirasakan atau mahsusan dan dilihat atau mar'iyat, yang diketahui dengan panca indera, yaitu pendengaran dan penglihatan, penciuman, rasa, dan raba. Sedangkan ilmu nadari adalah ilmu yang memerlukan perenungan dan pemikiran, baik yang diketahui melalui hati saja seperti hal gaib, misalnya mengenai keberadaan Allah, malaikat, dan lain-lain, atau yang diketahui melalui hati dan indera. Hukum menuntut ilmu. Apabila kita memperhatikan Al-Quran dan hadis, banyak sekali anjuran bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu agar menjadi manusia yang cerdas dan jauh dari kejahilian atau kebodohan. Menuntut ilmu merupakan usaha mengubah akhlak baik dengan cara bertanya, melihat, atau mendengar. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Baik, selanjutnya ada macam-macam hukum menuntut ilmu yang akan dijelaskan oleh Salma. Ilmu yang harus dipelajari umat Islam tentu sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhiratnya. Terdapat ilmu yang tidak wajib dipelajari, bahkan hukumnya haram serta berdosa bila dipelajari. Untuk sebuah ilmu yang bermanfaat, maka dalam mempelajarinya akan memberikan sebuah konsekuensi pahala. Berikut ini beberapa hukum menuntut ilmu yang wajib, yaitu 1. Fardu kifayah. Arti dari fardu kifayah adalah status hukum dan sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Hukum fardu kifayah ini berlaku pada ilmu yang perlu ada pada kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang dapat menguasai ilmu tersebut. Misalnya seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, perindustrian, ilmu bahasa, ilmu komunikasi, ilmu nuklir, ilmu komputer, serta lainnya. 2. Fardu ain. Fardu ain adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Dalam Islam, meninggalkan aktivitas yang hukumnya fardu ain adalah berdosa. Hukum ini akan berlaku bila ilmu yang dimaksud dilarang untuk ditinggalkan oleh umat Islam pada segala situasi serta kondisi. Sebagai contohnya ilmu agama Islam, ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifatnya, serta ilmu tata cara beribadah, serta yang terkait pada kewajiban sebagai muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu
Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berkarya dan beribadah lebih sempurna. Begitu pentingnya ilmu, Rasulullah SAW mewajibkan umatnya agar menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik yang membahas masalah duniawi maupun ukhrawi. Umat Islam wajib menuntut ilmu agama seperti akidah, fikih, baca tulis Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada 5 keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan materi ini akan dibacakan oleh Safbina. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah sebagai berikut. 1. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadilah. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu yang penuh rahmat dan menuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis Tirmizi yang artinya orang yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah sabitilah sampai ia pulang. Wajahnya akan cermelang pada hari kiamat seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah mencerminkan seseorang yang mendengarkan perkataanku dan ia memeliharanya, kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya. Dan beberapa orang yang menyampaikan ilmunya lebih menyadari daripada orang yang mendengarkannya. Selanjutnya ada materi etika dan adab menuntut ilmu yang akan dibacakan oleh Gilbert. Berikut ini merupakan adab-adab yang menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. 1. Karena niat Allah Subhanahu wa taala di saat kita hendak untuk menuntut sebuah ilmu, niat utama kita karena Allah. Dengan begitu kita bisa menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan dan juga ilmu yang diperoleh menjadi lebih bermanfaat. 2. Selalu berdoa pada saat menuntut ilmu. Seperti Nabi Muhammad SAW kalau berdoa dalam menuntut ilmu sebagai berikut, ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan untukku. Ajarlah aku dengan hal yang bermanfaat untukku, serta tabahkanlah aku. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika dalam menuntut ilmu, hendaknya kita bisa bersungguh-sungguh serta selalu ambisius untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah atas ilmu seolah-olah tidak pernah berkenyang atas seluruh ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk bisa menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, terdapat 2 orang yang munafik yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang hapus atas ilmu serta tidak pernah puas atasnya, serta orang yang hapus dengan hobinya juga tidak pernah kenyang dengannya. 4. Menjauhi maksiat. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang melakukan sebuah kesalahan maka akan dititipkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan serta meminta ampun dan bertobat, padanya akan dibersihkan. Apabila kembali berbuat maksiat, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hal tersebut yang diistilahkan dengan nama Al-Quran yang ya Allah sebutkan dalam firman, yang artinya sekali-kali tidak sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu akan menutupi hati mereka. Menjauhi maksiat tentu wajib bagi seorang muslim, bukan hanya terhindar dari doa, tetapi juga supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta penuh berkah. Oleh sebab itu kita menjauhkan diri dari maksiat, karena maksiat yang akan membuat otak kita menjadi sulit untuk bisa berkonsentrasi sehingga ilmu yang kita katakan ini akan sulit dipahami. 5. Jangan sombong ketika
Dari etika dan adab ilmu, yoga baru membacakan 5 dan 5-nya lagi akan dilanjutkan oleh Dia Cantika. Nah, yang keenam yaitu memperhatikan guru ketika menuntut ilmu. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang begitu tulus untuk memberi ilmu. Dengan itu, kita harus memperhatikan guru ketika menyampaikan suatu ilmu. Dan ketika dibacakan Al-Quran, maka simaklah baik-baik serta perhatikanlah dengan tenang supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, yang kedelapan, yang ketujuh, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau husnudzon. Setiap muslim yang mencari ilmu diharapkan untuk senantiasa berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hasil dari proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak sesuai dengan yang direncanakan, yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak mengenai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang ke-8, tidak boleh malu bertanya. Apabila ada persoalan yang belum paham, seseorang penuntut ilmu tidak boleh malu bertanya kepada pengajarnya atau kepada orang lain yang lebih ahli dalam setiap persoalan yang belum dipahaminya. Yang ke-9, tawakal. Setelah melakukan usaha terbaik, tiap muslim menyerahkan amanah sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai sifat tawakal. Syekh Syarikat bin Mahmud Sawi mengungkapkan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditetapkannya atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan keikhlasan, sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung nikmat di baliknya. Itu 10 etika adab menuntut ilmu. Dan selanjutnya ada materi manfaat menuntut ilmu yang akan dibacakan oleh Cynthia. Manfaat menuntut ilmu. 1. Akan mendapat kebaikan berlipat ganda. Hai Abu Bakar, keluarlah dari rumah di pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah. Itu lebih baik daripada engkau mengerjakan sholat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Akan dimudahkan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Bermanfaat hingga wafat. Setelah manusia mati, maka terputus sudah segala hal keduniawiannya pada dirinya. Hakikatnya manusia akan meninggalkan segala bentuk urusan yang terjalin pada manusia secara otomatis ketika dia mati. Dengan ilmu yang ditinggalkan atau disampaikan, seseorang akan terkenang sampai kapanpun. Istilah menulislah maka kau akan abadi adalah bentuk proses dari penularan ilmu melalui tulisan. Ilmu yang terdapat di dalam tulisan tersebut akan selalu bermanfaat setelah tulisannya wafat. 4. Sarana menuju surga. Kelak akan kehidupan berikutnya, manusia akan menempati suatu ruang bernama surga. Lalu bagaimana bisa disebut sebagai sarana menuju surga? Tentu sudah dipaparkan pada poin pertama dengan ilmu seseorang bisa membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Dengan pengetahuan akan kebenaran manusia yang berpikir normal pasti akan berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan atau perbuatan yang benar serta menjauhi tindakan atau perbuatan yang dianggap salah. Kebenaran itulah yang akan dihantarkan seseorang menuju tempat bernama surga. 5 hal yang berharga selain harta. Dalam kehidupan ini manusia menganggap bahwa harta ada dan kekayaan adalah 2 hal yang paling berharga. Lalu apakah hal lain yang memiliki nilai berharga dibanding harta dan kekayaan? Jawabannya tentu ada. Hal yang mempunyai nilai lebih dan paling berharga di muka bumi ini adalah ilmu. Harta dan kekayaan yang melimpah akan membuat seseorang berusaha menjaga supaya harta tersebut tidak hilang. Berbeda dengan ilmu yang mampu menjaga diri manusia serta dapat mendatangkan harta. Seseorang yang kaya saja tidak akan bisa bertahan pada keadaan melimpah yang ia jaga. Akan tetapi orang yang berilmu yang mampu mengelola keadaan yang dapat mendatangkan harta secara berkesinambungan dalam jangka waktu lama dengan pengetahuan yang ia miliki. Jadi ada materi terakhir yaitu tips ketika menuntut ilmu. Ada 5 tips menuntut ilmu yang akan dibacakan oleh dia. Tips ketika menuntut ilmu merupakan metode mendapatkan yang bahagia hidup. Menuntut ilmu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seiring berkembangnya zaman,
Itulah materi dari menuntut ilmu. Dan ada kesimpulannya nih yang akan dibacakan oleh Alma. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari diskusi tadi itu ada 6, yaitu pengertian ilmu, hukum menuntut ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, etika dan adab menuntut ilmu, manfaat menuntut ilmu, dan tips menuntut ilmu. Dan menurut saya ilmu itu adalah sesuatu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia, baik tua maupun muda, baik perempuan maupun laki-laki, baik muslim maupun muslim. Jadi menuntut ilmu juga banyak keuntungan dan kelebihannya, yaitu bisa mengarahkan kita ke hal yang positif dan menjauhkan kita ke arah yang negatif. Ya. Sekian dari kami kelompok 3 dan 4. Wassalamualaikum